Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Ya teman-teman semua, ini udah 2 minggu ya teman-teman, aku tuh baru mau upload video gitu teman-teman semuanya. Karena 2 minggu itu kemarin banyak aktivitas gitu ya teman-teman, jadi aku sampai lupa, bukan lupa sih sebetulnya, memang agak repot jadi belum sempat untuk dubbing gitu teman-teman semuanya. Iya teman-teman semua, aku sapa-sapa dulu nih, sudah 2 minggu nggak ketemu online ya teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Aku doain teman-teman yang masih setia menyaksikan video aku diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Amin. Ya teman-teman, ini aku lagi di rumah ibu mertua aku ya teman-teman. Jadi ini ceritanya aku mau ada acara antar keberangkatan haji ibu mertua aku nih teman-teman. Dan ini adalah adik ipar sama kakak ipar aku ya teman-teman semua. Jadi ini kita lagi gotong royong gitu ceritanya nih teman-teman. Jadi tadi ada yang di dapur di luar itu saudara-saudara, sama ini kakak ipar aku sama adik ipar aku itu dapat tugas untuk masak bakso gitu teman-teman ceritanya. Nah ini juga sudah ada masakan gudeg gitu teman-teman semuanya. Ini yang masak juga adik ipar aku gitu ceritanya. Terus ini ada kacang rebus gitu sama rebusan yang lain. Nah gitu ya teman-teman. Jadi aku itu apa yang nggak bantuin masak gitu, jadi bukannya nggak mau bantuin ya teman-teman, tapi aku tugasnya itu ngomong sama Laden ya teman-teman. Laden itu nganterin makanan keluar kalau ada tamu, menjamu tamu gitu. Karena yang sudah rapi berdandan cantik itu baru aku gitu ceritanya. Alhamdulillah ya teman-teman, itu tadi sore masak-masak, dan ini subuh ya teman-teman semuanya. Itu ibu mertua aku ke masjid dulu sebelum berangkat ke ini ya, ke tempat kabupaten, sama stay dulu nanti di asrama haji. Ini waktu subuh kita mampir ke masjid dulu untuk sholat gitu teman-teman, didoakan, kemudian diazani oleh suami aku gitu selaku perwakilan anak gitu teman-teman. Dan rasanya itu apa ya teman-teman, kayak terenyuh, terharu, sedih juga, bahagia juga gitu, campur aduk lah intinya teman-teman. Karena kan biasanya hari-hari itu selalu ada ibu mertua pas aku kesana gitu kan. Terus ini luar biasa, barokah, berkah, kemudian ada kesempatan gitu, dapat kesempatan untuk berangkat haji. Dan ini menjadi satu motivasi gitu ya teman-teman semuanya, karena ibu mertua aku itu single parent gitu ketika suami aku tuh baru kelas 1 SMA gitu teman-teman. Jadi meninggal gitu suaminya ibu mertua aku gitu. Terus kemudian ibu mertua aku jadi single parent untuk mengasuh 3 anak gitu teman-teman. Dan luar biasa struggle gitu loh teman-teman, tangguh gitu. Allah berikan kemudahan daftar haji, menguliahkan anak-anaknya gitu ya, sampai ada yang lulus S2 gitu dari UGM gitu teman-teman semuanya. Jadi ini jadi pelajaran yang luar biasa sebetulnya di masa sekarang ya teman-teman, bahwa orang tua kita dulu itu mereka adalah orang-orang yang tangguh gitu kalau aku lihat ya teman-teman. Jadi mereka dalam kesulitan itu aku lihat mereka bisa menerima, mereka berusaha, mereka berdoa, mereka tetap melangkah gitu ya teman-teman, menerima satu kondisi yang tidak nyaman, tapi tetap berusaha untuk keluar dari kondisi yang tidak nyaman tersebut gitu. Dan ilmu terimo itu yang kayaknya sekarang itu di zaman aku ya teman-teman semuanya, aku tuh kayak ngerasa oh ya perlu belajar lagi tentang ilmu terimo, belajar dari ibu mertua aku dan ini jemaah haji yang lainnya gitu ya, dimana mereka tidak semuanya dari kalangan yang
lebih secara material ya teman-teman, tapi nyatanya mereka bisa bagaimana belajar manajemen keuangan, bagaimana mereka bisa menyisihkan, bagaimana mereka berusaha untuk bisa berangkat haji gitu. Itu adalah satu usaha yang luar biasa, ada sebuah niat, ada sebuah usaha gitu teman-teman. Ya aku jadi ngomongnya ngalur gitu ya teman-teman, tapi memang betul ya teman-teman semuanya, kadang di zaman sekarang itu kita jauh lebih kenal ini ya, gadget, media sosial dengan cepat gitu, apalagi generasi sekarang ya, generasi Z gitu, yang apa-apa serba cepat gitu. Memang harus belajar dari orang-orang tua zaman dahulu juga gitu, walaupun mereka mungkin tidak segaul sekarang yang serba cepat gitu ya, tapi bagaimana nilai-nilai ketangguhan yang diterapkan, yang dipelajari oleh orang tua zaman dulu yang dimiliki oleh mereka itu perlu gitu juga dicontoh oleh anak-anak zaman sekarang juga, aku juga terutama, mungkin teman-teman juga gitu ya. Saat ini barangkali ada yang punya mimpi-mimpi, barangkali saat ini ada yang memiliki sebuah permasalahan gitu ya. Kita belajar dari orang tua terdahulu bahwa mereka gimana sih konsep nerimo itu sampai pada nilai-nilai syukur itu bagaimana sih sebetulnya. Kalau kita sudah sampai pada nilai terima syukur itu ya, kita akan berjalan dalam kehidupan kita itu jauh lebih damai gitu ya teman-teman semuanya. Kita nggak gampang roboh, ibaratnya kan seperti itu. Makanya bisa terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang struggle atau pribadi-pribadi yang tangguh gitu teman-teman. Nah ini yang video ini tuh suami aku ya teman-teman, itu ibu mertua aku lagi cipika-cipiki sama tetangga-tetangga gitu ya teman-teman, karena aku ada di kendaraan gitu, lagi mangku anak aku yang kecil itu tidur sama yang gede juga tidur. Alhamdulillah teman-teman, tadi aku nggak sempat memvideo sepanjang perjalanan gitu ya teman-teman, karena aku kendaraannya itu mendahului gitu biar kita dapat parkir. Ini kita lagi di kantor Kabupaten Boyolali gitu teman-teman, di pendoponya. Nah ini sudah sampai dan ternyata kami masih bisa kumpul sama ibu mertua gitu teman-teman. Jadi kami masih bisa sapa-sapa, masih bisa cipiki-cipiki, menyaksikan mendampingi ibu mertua. Nah di sini nih teman-teman semuanya, saat-saat kita memang sudah dada-dada gitu ya, dada-dada untuk pertemuan gitu. Setelah ini kan ibu mertua kemudian ke asrama haji Donohudan di Boyolali dekat Bandara Solo gitu teman-teman. Nah itu kita sudah nggak bisa leluasa gitu. Sebetulnya sih kita sempat masuk ke asrama haji Donohudan, cuman kita lihat ya sudahlah, biar ada aktivitas yang lain, biar kita nggak banyak mengganggu gitu. Jadi kita masih bisa komunikasi lewat ponsel gitu. Ternyata baru belum ada sehari gitu ya teman-teman, itu rasanya sudah kayak kangen, rasanya sudah rindu gitu ya, kayaknya udah lama nggak ketemu, padahal juga baru aja ketemu, baru aja ngumpul gitu. Kita sempat foto-foto juga ini di samping bis ini sebelum pelepasan di Kabupaten Boyolali gitu teman-teman. Cuman ya ternyata seperti itulah perasaan memiliki sesungguhnya ya teman-teman semuanya. Kalau kita lagi kumpul gitu ya, kumpul sepertinya biasa aja, tapi ternyata kalau kita memang ada kesempatan ini pisah sementara gitu ya, itu rasa memiliki kalau sudah dalam itu rasanya memang wah kok kelihatan jauh gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, ini kami masih bisa ngumpul-ngumpul ini sama ibu mertua gitu. Ini ada kakak ipar aku gitu. Nah ini ibu mertua aku teman-teman, alhamdulillah sudah bisa senyum. Ini lagi nyium si kecilku Nduk Nana gitu ya. Nah inilah ibu mertua aku teman-teman semuanya. Alhamdulillah pagi itu sih kelihatannya seperti wajahnya tuh masih sendu-sendu gitu ya ibu mertua aku ya teman-teman. Cuman alhamdulillah ketika mau berangkat itu sempat video call itu ya, sudah di dalam ini
pesawat itu wajahnya sudah cerah, sudah kelihatan bahagia gitulah. Mungkin juga berat gitu ya, harus berpisah sementara dengan cucu-cucu. Ya doain ya teman-teman, semoga ibadah hajinya ibu mertua aku diberikan kelancaran, sehat, selamat, berkah sampai nanti kembali ke rumah berkumpul bersama kami. Terima kasih sudah mendengarkan cerita aku ini teman-teman. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.